Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dalam pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam ketentuan syariat Islam. Baik teman-teman, apakah sudah pada tahu apa itu pernikahan? Sudah sering mendengarkannya? Pasti sudah dong. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pernikahan, pengertian dan rukunnya dan hukumnya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari pernikahan itu sendiri. Jadi pengertian adalah bahwa yaitu akad yang kuat atau mitsakon golizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang tadi kemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Baik. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 24. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara pernikahan. Ada 3 hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu yang pertama, khitbah atau peminangan. Jadi di sini dijelaskan setelah seseorang mendapatkan kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Lelaki tersebut harus menghadap orang tua atau wali dari pilihannya untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya. Jadi yang pertama kita harus melakukan khitbah. Yang melakukan khitbah itu adalah si laki-laki kepada si perempuan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu akad nikah. Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya ijab kabul. Yang kedua yaitu adanya mahar dari laki-laki kepada sang istri. Dan yang ketiga yaitu perwalian. Perwalian ini diperankan wali dalam perkawinan dari pihak perempuan. Lalu yang ketiga, yang pertama tadi ada khitbah, yang kedua tadi ada akad nikah, yang ketiga yaitu ada walimah. Walimah ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada lingkungan tentang pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai. Jadi walimah ini tidak harus dibesarkan, tapi cukup kita memberitahukan kepada saudara, khalayak ramai, kepada lingkungan sekitar bahwa kita dengan pasangan kita telah melaksanakan walimah atau melaksanakan ijab kabul gitu. Dan selanjutnya ada rukun nikah. Dalam rukun nikah ini terdapat ada 4, yaitu yang pertama wali nikah. Wali nikah yaitu seseorang yang harus dihadirkan dalam pernikahan bagi si perempuan, karena sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Lalu yang kedua, rukun nikah yang kedua yaitu saksi nikah. Saksi nikah, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Jadi di sini dijelaskan bahwa harus ada saksi, minimal 2 saksi untuk menyaksikan bahwa telah terjadinya akad nikah antara si mempelai perempuan dan si mempelai laki-laki.
Lalu rukun yang selanjutnya yang ketiga yaitu akad nikah. Akad nikah yaitu ijab kabulnya dari sang mempelai laki-laki menyatakan bahwa siap menerima lahir dan batin si mempelai perempuan. Lalu yang keempat yaitu dalam rukunnya mahar nikah, yaitu berupa uang atau berupa sesuatu yang bisa diberikan dari seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Lalu selanjutnya ada hukum nikah. Di sini ada 3 hukum nikah. Ada 5 hukum nikah. Yang pertama saya akan menjelaskan hukum itu wajib. Di sini akan menjadi wajib hukum nikah itu bagi orang yang mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Nah, jadi di sini hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Nah, selanjutnya hukumnya haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya sedangkan nafsunya belum mendesak. Lalu selanjutnya ada hukum sunnah bagi yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Lalu yang ketiga ada makruh. Lalu yang keempat ada makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu berbelanja calon istrinya. Lalu yang kelima ada mubah. Jadi mubah di sini bagi orang yang terdesak oleh orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah. Baik, di sini saya telah menjelaskan bagaimana pengertian nikah dalam syariat Islam, lalu rukun nikah, lalu hukumnya nikah. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada yang kurang paham bisa dipertanyakan di pembelajaran grup WA. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.